Konten pada video kali ini membahas mengenai pertama, dalil Al-Quran yang mengharamkan konsumsi babi dan turunannya, kedua, turunan babi, ketiga, produk sehari-hari yang memanfaatkan turunan babi, dan keempat, istilah terkait babi. Nah, langsung aja kita ke poin pertama tentang dalil Al-Quran yang mengharamkan konsumsi babi dan turunannya. Jangan di-skip ya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Materi selanjutnya mengenai turunan babi. Yang pertama ada jeroan untuk organ empedu dan usus, pankreas dan enzim, kemudian paru-paru. Bulu babi dimanfaatkan untuk sistein, kuas, roti bakar dan martabak. Kemudian untuk kulit babi dimanfaatkan untuk kikil, rambak babi dan kerupuk kulit babi, kemudian kolagen. Turunan babi selanjutnya yaitu pada organ tulang dimanfaatkan untuk kuah atau kaldu, diambil kalsiumnya untuk susu, kemudian gelatin untuk media fermentasi, permen, dan kapsul obat. Sedangkan untuk lemak babi dimanfaatkan untuk flavor, shortening, dan minyak babi. Nah, turunan babi yang terakhir juga terdapat pada bagian darah babi yang dapat dimanfaatkan untuk produk olahan sosis, selanjutnya untuk media fermentasi. Tidak hanya itu, pada daging babi juga dapat dimanfaatkan untuk ham dan pasta, kemudian abon dan sate babi. Selanjutnya di materi ketiga kita akan membahas produk sehari-hari yang memanfaatkan turunan babi. Yang pertama, untuk organ empedu dimanfaatkan zat taurinnya untuk bahan baku minuman berenergi dan food supplement. Tidak hanya itu, untuk enzim diambil enzim jenis enzim rennet untuk pengolahan keju dan vetsin atau MSG. Nah, selanjutnya pada organ pankreas dapat dimanfaatkan bagian insulin babi yang dapat digunakan untuk obat penyembuh penyakit diabetes mellitus. Tidak hanya itu, untuk bagian usus babi dimanfaatkan untuk pembungkus sosis, dan bagian paru-paru babi dimanfaatkan untuk campuran olahan bakso atau sebagai topping pada makanan bakso. Turunan babi bagian bulu babi dapat dimanfaatkan untuk produk sehari-hari seperti pada sikat gigi, kemudian kuas, baik kuas cat ataupun kuas makeup, dan yang terakhir untuk jaket kulit. Turunan babi selanjutnya yaitu untuk kulit babi dapat dimanfaatkan untuk produk sehari-hari seperti pada dompet, selanjutnya untuk bahan baku kosmetik, dan untuk rambak babi atau kerupuk kulit babi. Turunan babi selanjutnya yaitu untuk tulang babi. Tulang babi dimanfaatkan sebagai bahan baku kuah atau kaldu babi yang digunakan untuk campuran pada olahan masakan seperti pada bakso atau sop atau campuran masakan lainnya. Turunan babi selanjutnya yaitu pada gelatin babi. Nah, di gelatin babi ini dapat dimanfaatkan untuk produk sehari-hari seperti pada kapsul obat dan permen. Selanjutnya, produk sehari-hari yang memanfaatkan turunan babi yaitu pada lemak babi, terdapat pada minyak babi, kemudian mentega, dan flavor babi. Ketiga produk sehari-hari ini digunakan untuk menambah cita rasa dan aroma pada produk pangan yang diolah. Kemudian, produk sehari-hari yang memanfaatkan turunan babi yaitu pada bagian darah babi dimanfaatkan untuk produk olahan pangan yaitu sosis babi. Nah, yang terakhir yaitu produk sehari-hari yang memanfaatkan turunan babi bagian daging babi, ada ham babi dan abon babi. Kedua produk sehari-hari ini digunakan untuk produk olahan pangan atau sebagai campuran pada masakan.
Materi yang terakhir membahas mengenai istilah terkait babi. Yang pertama ada pig, istilah untuk babi muda berat kurang dari 50 kg. Kemudian pork, istilah untuk daging babi dalam masakan. Swine, istilah untuk keseluruhan kumpulan spesies babi. Dan hog, istilah untuk babi dewasa berat melebihi 50 kg. Istilah terkait babi selanjutnya yaitu ada boar, istilah yang digunakan untuk babi liar atau celeng atau babi hutan. Kemudian lard, lemak babi yang digunakan untuk minyak masakan atau sabun. Kemudian bacon, daging hewan babi yang disalai. Dan ham, daging pada bagian paha babi. Nah, istilah terkait babi yang terakhir ada sow, yaitu istilah yang digunakan untuk babi betina dewasa. Kemudian porcine, istilah yang digunakan dalam restoran untuk makanan yang mengandung unsur babi. Dan yang terakhir ada sow milk, istilah yang digunakan untuk susu yang berasal dari babi.